Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Kisah yang berjudul Tarian Para Mayat. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Akhirnya kita sudah sampai, kata Wak Kusman dengan nada yang lega sekarang. Aku kini berdiri entah di mana, namun yang pasti terdengar bahwa orang-orang yang dibawa Mang Ohim dari desa seketika langsung berlarian sambil menurunkan perlengkapan gamelan yang sudah mereka angkut dari tadi. Sedangkan aku hanya bisa berdiri di dekat ibuku sekarang. Dan aku belum bisa melihat apa yang terjadi karena ibu masih belum menyuruhku untuk membukanya. Ibu yang berdiri di dekatku secara perlahan mendekat kepada aku. Dia mengangkat tangannya dengan tangan yang gemetar. Lalu tidak lama kemudian dia membuka penutup hitam itu secara perlahan-lahan terbuka dan aku kini bisa melihat semuanya dengan jelas. Ini tempatnya, Widya. Tempat di mana kamu bisa merubah nasibmu untuk seterusnya. Sebagai keturunan keluarga Atmaja yang terkenal, kemampuanmu harus sama dengan para leluhurmu. Dan sekarang para leluhurmu akan membimbingmu sehingga kamu bisa membawa kembali nama Atmaja atas apa yang kamu lakukan. Rupanya aku berdiri di tengah pemakaman keluarga yang luas. Sebuah pemakaman yang tua dan ditutupi lumut serta tanaman liar. Bahkan beberapa di antaranya hampir runtuh karena usia, sehingga terkesan bahwa pemakaman ini adalah pemakaman yang sudah ada dari zaman dahulu. Namun bukan hanya itu yang membuatku nampak ketakutan dan bingung atas semua yang terjadi sekarang. Di tengah-tengah kebingungan yang melanda karena aku tidak bisa mencerna semua informasi yang masuk ke dalam otakku pada saat itu, aku terkejut karena Wak Kusman, Mang Danar dan Mang Ohim tiba-tiba berjalan ke arah kegelapan dengan peralatan yang mereka bawa. Mang Ohim yang membawa salah satu lenteranya tiba-tiba menunjuk ke beberapa tempat. Dan di sana ada sebuah makam yang batu nisannya dia simpan kembali setelah tadi dia bawa ke rumah pada saat kita makan malam sebelum ritual ini berlangsung. Dan tidak lama kemudian mereka bertiga tiba-tiba terlihat menggali beberapa makam yang ada di sana, yaitu makam-makam yang sudah dicabut batu nisannya dengan cangkul dan sekop yang sudah mereka bawa. "Bu, apa yang sedang mereka lakukan?" kataku dengan nada yang bergetar. Ibu tidak langsung menjawab. Dia hanya tersenyum pelan sambil melirikku selama beberapa detik. Sebelum akhirnya dia kembali melihat saudara-saudaraku yang sedang menggali makam itu dengan ekspresi yang dingin. Mulutnya terus bergumam seperti membaca sesuatu. Namun aku tidak mengetahui apa yang dia baca dan tidak lama kemudian sesuatu terjadi di salah satu makam yang ada di sana. Mang Danar yang menggali makam di sebelah kiri terlihat berteriak untuk meminta bantuan. Sehingga Wak Kusman dan Mang Ohim yang ada di sana terlihat berlari dan masuk ke dalam makam yang sudah digali pada saat itu. Mereka semua mengangkat satu tubuh manusia yang tertutup oleh kain kafan yang nampak lapuk. Dan tidak lama mereka mengangkatnya dan menyimpannya di sebuah tempat yang agak luas di tengah-tengah pemakaman. Terhitung ada sekitar 6 makam yang digali di sana. Dan semua tubuhnya diangkat kembali dan disimpan di tengah-tengah pemakaman secara melingkar. Aku hanya bisa terdiam. Sebuah perasaan mual bercampur jijik langsung terasa olehku pada saat itu. Aku bahkan membuka mulutku dan menunduk secara perlahan sembari mengeluarkan sesuatu yang naik ke atas tenggorokanku pada saat itu. Jujur aku tidak tahu semua ini. Ada apa dengan mereka semua? Dan apa yang sebenarnya terjadi kepadaku sekarang? Sepanjang malam ini aku melakukan berbagai hal yang tidak masuk di akal seperti makan malam dengan batu nisan yang membuatku mual, mendengar mereka mengobrol dengan mantra-mantra yang aneh,
Juga perjalanan ke tempat ini dengan suara-suara yang menyeramkan. Dan ini adalah puncak dari semua itu yang membuatku hanya bisa menggelengkan kepala sambil menatap mereka yang fokus mengangkat mayat dan membawanya ke tengah-tengah makam. Namun ibu nampaknya tahu akan hal itu. Bahkan mungkin seluruh keluargaku mengetahui atas apa yang terjadi di sini. "Lihat," kata ibu sambil menunjuk kepada tubuh-tubuh yang kini tergeletak melingkar di tengah-tengah makam. "Itu leluhurmu, leluhur ibu. Mereka orang-orang hebat dan kamu akan menjadi mereka nantinya. Aku sengaja membuatmu seperti ini agar kamu tidak melakukan lagi seperti kemarin. Nama keluarga Atmaja akan jatuh apabila kamu tetap seperti ini, sehingga kamu harus nurut atas apa yang ibu katakan. Dan hal ini ibu lakukan agar kamu bisa terkenal dari sebelumnya." Aku kembali terdiam. Tidak ada yang bisa aku katakan atas apa yang terjadi sekarang. Terlihat mata ibu yang ambisius ketika dia berkata seperti itu, dan kini dia memaksaku untuk melakukan ini semua. Para mayat yang sudah dikeluarkan kini dibuka kain kafannya satu persatu. Terlihat tubuh-tubuh dari para leluhurku yang masih lengkap ketika dibuka dan dibiarkan telanjang. Seperti ada yang aneh dengan para mayat itu, mereka semua seperti diawetkan. Kulitnya hanya keriput dan kurus kering, namun tidak ada satupun bagian tubuhnya yang hilang setelah bertahun-tahun dikubur di tempat ini. Padahal seharusnya tubuhnya mungkin sudah menjadi tulang belulang. Namun apa yang aku lihat di sana tidak seperti itu. Hal itu tentu saja membuatku ngeri, sehingga aku masih bingung dan takut dengan situasiku sekarang. Mang Danar yang sudah membawa mayat-mayat leluhur itu dari kuburnya tiba-tiba berteriak kepada ibu yang ada di dekatku pada saat itu. "Dwi, mana bajunya?" katanya dengan nada yang keras. Ibu seketika langsung menepuk pundakku. Dia membalikan badannya dan mengambil sebuah tas ransel yang ada di belakang kita semua. Dia membuka ransel itu dan membawa satu set pakaian penari jaipong di tangannya. Lalu tidak lama dia memberikannya kepadaku sambil berkata, "Pakai itu sekarang. Kamu tidak perlu malu dengan tubuhmu yang telanjang di depan keluargamu sekarang. Ganti dengan baju itu di tempat ini." Ibu berkata seperti itu sambil berjalan ke arah pamanku yang ada di sana. Dan tidak lama kemudian dia memberikan tas ransel itu kepada pamanku dan membukanya. Terlihat di sana beberapa pakaian jaipong berwarna merah cerah dengan sebuah garis kuning emas terlihat jelas, lengkap dengan selendang dan kain jarik yang dikeluarkan dari ranselnya. Pakaian itu sama seperti yang aku terima, dan tidak lama kemudian ibu dan paman dibantu dengan saudara-saudaraku tiba-tiba memakaikan pakaian itu kepada para mayat yang tergeletak di sana. Aku masih terdiam dan tidak bergerak sedikit pun. Bahkan kedua tanganku kini bergetar hebat atas apa yang aku lihat pada malam ini. Ibu sempat melirik ke arahku. Dan tidak lama kemudian, dia berteriak kepadaku dengan nada yang sedikit marah. "Widya, cepat pakai pakaian itu." Sorot matanya terlihat tajam. Aku hanya bisa mengangguk dan mulai membuka kancing bajuku secara perlahan. Jujur aku sebenarnya malu, meskipun di sana semua adalah keluargaku. Namun aku yang sudah remaja merasa malu apabila mengganti bajuku di tempat seperti ini. Tapi ibu yang terus memaksaku akhirnya membuatku melakukannya. Aku mulai membuka kancingku satu persatu, lalu tidak lama membuka celanaku dan menggantinya dengan pakaian jaipong yang ibu berikan kepada aku. Sementara itu para anggota keluarga yang lain tampaknya tidak memperhatikanku di sana. Mereka nampak fokus dengan para mayat leluhurku yang ada di tengah-tengah pemakaman. Bahkan ibu dan Mang Danar serta Wak Kusman hanya fokus merias mayat-mayat itu, sehingga mayat itu tidak lagi seperti mayat biasa. Namun mereka tampak seperti boneka yang menyeramkan dengan pakaian jaipong tradisional yang mencolok. Beberapa hiasan bunga melati pun disematkan di kepalanya, dan hal itu membuat mereka semakin yang menyeramkan dengan wajah mayatnya yang keriput seperti tidak ada daging di dalamnya. Kain kafan yang sudah lapuk dan berdebu itu kini dikumpulkan di sisi makam. Dan para mayat yang awalnya terbungkus dengan kain kafan kini sudah dibalut dengan pakaian jaipong lengkap dengan selendang yang diikat di pinggangnya. Ibu yang tadinya ada di antara para mayat itu kini mulai mendekat kembali kepadaku yang sudah berganti pakaian seperti para mayat itu. Dia menarik tanganku dengan perlahan
membawaku mendekat kepada mayat-mayat itu sambil tersenyum kecil. Aku sedikit menolak akan hal itu. Beberapa kali aku menghentikan langkahku dan ibu dengan paksa menarik tanganku sehingga aku kembali berjalan. "Bu, sepertinya aku gak bisa dengan hal ini," kataku dengan nada yang pelan. Ibu langsung melirikku dengan tatapan yang tajam dan sambil menarik tanganku dia berkata, "Bisa, kamu pasti bisa. Ibu juga melakukan hal yang sama pada saat itu dan kamu tahu kan bagaimana terkenalnya ibu sebagai keluarga Atmaja." Salah satu tangan ibu tiba-tiba menunjuk ke arahku. Tatapannya terlihat serius dengan sorot matanya yang tajam. "Pokoknya kamu nurut sama ibu." Ibu berbicara seperti itu sambil mendorong tubuhku ke tengah-tengah para mayat yang mengelilingiku pada saat itu. Aku kini bisa melihat dengan jelas wajah-wajah mereka yang terpejam dengan riasan para penari jaipong yang membuat mereka tampak menyeramkan. "Berdiri di sana, diam di tengah-tengah mereka," kata ibu dengan nada yang sedikit keras. Aku hanya bisa mengangguk sambil berdiri di antara para mayat itu. Wajahku benar-benar pucat dan aku hanya bisa memainkan kedua jari di tanganku sambil melirik ke arah para mayat itu. Mang Danar, Wak Kusman serta Mang Ohim secara tiba-tiba meninggalkanku dan berjalan ke arah belakang. Mereka semua berjalan ke arah gamelan yang sudah disiapkan sebelumnya di tempat itu. Ada yang duduk di depan saron, bonang, gong, serta rebab. Mereka seperti terbiasa dan tidak ada rasa takut yang mereka perlihatkan ketika melakukan hal ini. Tidak lama kemudian ibu kembali berkata kepadaku, "Kita akan segera memulai ritual ini dan ketika para saudaramu mulai memainkan gamelan di sana, kamu segera menari, nak." "Tapi Bu, aku takut." Ibu kembali menatapku dengan tatapan yang tajam. Dia mendekat kepadaku dan melewati para mayat yang mengelilingiku. "Jangan takut, Widya. Mereka semua adalah keluargamu. Bahkan kamu bisa melihat bahwa ada nenekmu di sana. Mereka bisa memberkatimu. Mereka bisa memandumu agar kamu bisa menjadi yang terbaik." Ibu yang langsung memegang kedua tanganku memaksaku untuk memegang selendang yang terpasang di pinggangku dengan kedua tangannya. "Menarilah, nak. Biarkan tubuh ini bergerak sendiri dengan panduan mereka. Menarilah hingga mereka bangkit dan menari bersamamu pada malam ini. Dan ketika kamu selesai, aku yakin kamu akan membawa nama Atmaja ke arah yang baru, seperti halnya aku ketika masih muda dulu." Ibu hanya tersenyum sinis ketika berkata seperti itu. Dia menatapku tajam dan menepuk pundakku sebelum dirinya kembali berjalan meninggalkanku. Baru beberapa langkah dia berjalan, dia kembali menoleh ke arahku dan kembali berkata sambil menunjukku pada saat itu, "Dan satu lagi, Widya. Jangan buat kesalahan, karena hal itu akan membuat semua leluhurmu marah sehingga akan menimbulkan bencana bagi kita semua." Alunan gamelan akhirnya terdengar memenuhi udara secara perlahan, menciptakan suasana yang semakin menyesakan ketika aku berdiri di tengah-tengah para mayat leluhur yang ada di pemakaman ini. Suaranya tidak seperti gamelan biasa yang pernah aku dengar sebelumnya. Ini terdengar lebih berat, lebih dalam, seakan-akan di setiap dentingan saron dan tabuhan kendang serta suara dari gong yang memecah keheningan, seperti sedang memanggil sesuatu yang datang dari alam lain. Aku merasa setiap nada yang dimainkan terasa menusuk ke dalam tulang-tulangku pada saat itu. Hal itu membuat tubuhku bergerak secara perlahan tanpa aku kendalikan. Dentingan suara saron dan rebab terdengar seperti detak jantung yang memerintahkanku untuk bergerak. Sementara suara gong yang bergetar panjang ketika dipukul terdengar mengambang di udara dengan rasa kehampaan yang menakutkan. Pemain kendang yang merupakan warga desa ini memainkan kendangnya dengan pola yang tidak biasa. Ini bukanlah nada yang sering aku dengar, entah lagu atau pupu apa ini. Ini bukan ketuk tilu atau lagu-lagu Laras Pelok dan Salendro yang sering aku mainkan ketika sedang berlatih jaipong. Tapi ini berbeda, seperti ada sesuatu yang mistis di dalamnya. Tubuhku mendadak maju selangkah. Tanganku bergerak melingkar dengan selendang yang aku pegang dengan kedua tanganku. Tubuhku benar-benar tidak bisa dikontrol sekarang.
Aku seperti terhipnotis oleh suara-suara gamelan itu. Ingin sekali aku berontak, tapi suara gamelan itu terdengar seperti bisikan yang menuntunku agar terus menari. Tiba-tiba suara kendang berubah, disusul dengan suara gamelan yang di belakang yang menggema lebih cepat dan lebih kuat. Aku ingat, aku pernah di posisi ini. Tubuhku yang kaku seperti tidak bisa membuat perubahan dalam gerakan tariku yang mendadak seperti ini. Tapi entah mengapa tubuhku yang bergerak tanpa kendali kini mulai bergerak lebih cepat mengikuti irama. Tubuhku rupanya bisa mengikuti polanya sekarang, meskipun aku masih ingin berontak dan ingin kembali menguasai kembali tubuhku yang bergerak sendiri. Namun aku tidak bisa melakukannya. Aku mendengar ibu sedikit berteriak di ujung sana dengan mata yang sedikit menatap tajam ke arahku. Dia mengangkat kedua tangannya dan mendekatkannya ke arah mulut, mencoba untuk memaksimalkan teriakannya agar terdengar di antara suara gamelan yang memenuhi tempat itu. Ikuti iramanya, Widya. Jangan memaksakan dirimu keluar dari alunan gamelan itu. Biarkan tubuhmu menari hingga semuanya selesai. Dan apabila kamu takut, tutup matamu sekarang. Beberapa detik setelah ibu berteriak seperti itu, suasana yang aku rasakan berubah secara mendadak. Ada angin dingin berembus entah dari mana. Aku seperti ketakutan di tengah-tengah tubuhku yang sedang menari tanpa henti di tengah-tengah para mayat leluhurku sekarang. Aku mempunyai firasat buruk tentang ini, dan benar saja, di tengah-tengah tarian itu terdengar suara tulang-tulang yang dipaksa bergerak, yang kini menyatu dengan dentingan saron, dan hal itu membuat irama itu terdengar tidak wajar. Apalagi krak, krak, krak. Tepat di bawah sana, aku melihat mayat-mayat leluhurku tiba-tiba bergerak. Lehernya yang kaku tiba-tiba bergerak, dan itu membuat nafasku mendadak berat. Aku ingin berontak dan lari dari sana, namun tidak bisa. Tubuhku terus menari tanpa henti, dan aku hanya bisa menatap mereka dengan tatapanku yang pucat pada saat itu. Seketika aku langsung menutup kedua mataku, karena tidak ada yang bisa aku lakukan sekarang. Alunan gamelan yang terus bergerak tidak memberiku kesempatan untuk melarikan diri dari mayat-mayat leluhurku yang secara perlahan bergerak. Apalagi ketika suara gong berdentum panjang, seperti tanda bahwa ada sesuatu yang bangkit, karena aku merasakan sendiri bagaimana tulang-tulang para mayat itu saling beradu di tengah-tengah tubuhnya yang kaku. Suara gamelan yang aku dengar kini berubah lagi. Irama kendang mendadak terdengar lebih keras, apalagi ketika kedua mataku tertutup sekarang. Tubuhku bergerak dengan pola semakin rumit, seperti ada sesuatu yang aku ikuti di depan sana. Karena gerakan ini baru aku rasakan sekarang, dan ibu tidak sama sekali mengajarkan gerakan ini ketika aku menari bersamanya. Bagus, teruskan, kata Wak Kusman yang memerintahkan kepada Mang Ohim dan para pemain gamelan yang ada di belakangnya. Jujur aku ingin berteriak pada saat ini. Aku yakin mayat-mayat itu kini sudah berdiri mengelilingiku sekarang. Mereka seperti sedang mengajariku untuk menari dengan sempurna. Namun di dalam pikiranku kini dipenuhi oleh rasa takut yang semakin dalam. Aku bisa merasakan suara nafas yang berat di sekelilingku, dan suara nafas itu terdengar serak, seperti seseorang yang berjuang untuk menarik udara di sekitarnya ke dalam paru-parunya yang sudah kaku. Selain itu aku juga mendengar bunyi sesuatu yang seperti kain yang diseret di atas tanah. Tanpa peduli melihat dengan kedua mataku, aku yakin bahwa mereka sudah bangkit sepenuhnya. Mereka bergerak dengan cara yang tidak manusiawi, seperti boneka yang ditarik dengan tali. Namun entah bagaimana seperti ada harmoni dalam gerakan mereka. Mereka seakan-akan mengikuti alunan gamelan yang terus menggema. Bahkan beberapa kali mereka seperti sedang memperhatikanku dan membantuku untuk bergerak agar lebih luas dan sesuai dengan irama gamelan yang ada. Tanganku terasa basah oleh keringat dingin, dan lama-kelamaan tubuhku juga mulai lelah. Namun gamelan itu tidak berhenti. Suara kendang semakin keras menciptakan ritme yang memaksaku untuk terus bergerak. Dan tiba-tiba aku merasa ada sesuatu tepat di depan wajahku. Nafasnya yang berat dengan aroma tanah basah dan bau busuk yang menyengat membuatku ingin membuka mata. Namun seketika aku teringat peringatan ibu, sehingga aku hanya bisa menahannya.
Meskipun kini rasa takut menjalar ke setiap ujung tubuhku pada saat itu. Tanganku terus bergerak, tubuhku memutar secara perlahan, mengikuti pola tarian yang asing selama aku belajar tari. Aku mendengar ada sesuatu yang mendekat, bukan hanya di depanku saja, namun di sekelilingku sekarang. Sebuah tangan dingin seketika menyentuh pinggangku pada saat itu. Aku bisa merasakan bagaimana tangan itu begitu kurus, seperti hanya kulit dan tulang. Dia memegang pinggangku dan membimbing gerakanku. Jujur aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokanku. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba, "Widya, biarkan tubuhmu bagian dari irama itu. Jangan biarkan mereka tahu kalau kamu ketakutan," kata ibu yang berteriak lagi dengan nada yang lebih keras. Aku hanya bisa memejamkan mataku lebih erat, mencoba mengabaikan segala sesuatu di sekitarku, kecuali suara gamelanku yang aku dengar. Dentuman gong menggema panjang dan mengguncang udara malam setelah aku menari selama hampir 20 menit. Membuat tubuhku berhenti sejenak di tengah-tengah tarian yang telah menguras seluruh energiku. Apakah ini akhir dari ritual ini? Tubuhku berhenti, namun aku masih belum bisa untuk mengontrolnya. Tiba-tiba sesuatu kembali terjadi, dan hal itu terjadi tepat ketika aku memutuskan untuk membuka mataku, karena aku menganggap semuanya berakhir. Aku benar-benar syok, karena ketika aku membuka mata, aku melihat sesuatu tepat di depan mataku, yang membuat aku benar-benar ketakutan. Para mayat yang merupakan leluhurku kini berdiri mengelilingiku dalam lingkaran yang sempurna. Aura kematian yang mereka perlihatkan begitu pekat sehingga udara di sekitarku terasa berat. Bau busuk seketika menyengat dengan campuran tanah basah dan daging yang membusuk di setiap mayat yang aku lihat. Mata mereka terlihat kosong, kebanyakan hanyalah rongga gelap yang menatap lurus ke arahku. Beberapa dari mereka memiliki sisa bola mata yang menggantung di wajahnya dengan urat-urat kecil yang masih menempel seperti benang. Kulit mereka kini jelas terlihat, apalagi aku berdiri di tengah-tengah mereka. Kulit-kulit itu menghitam dan penuh lubang yang sudah terkelupas di banyak tempat. Terlihat jaringan otot yang hampir mengering dengan belatung yang merayap lambat di dalam tubuh mereka. Beberapa mayat di sana tampak lebih tua. Terlihat tengkorak-tengkorak yang dibalut oleh kulit membentuk sebuah senyuman yang aneh di wajahnya. Aku benar-benar takut. Jantungku langsung berdetak kencang, bahkan keringat dingin kini membanjiri tubuhku. Aku ingin pergi dan berlari ke arah ibu dan saudara-saudaraku yang lain. Namun tepat ketika aku ingin bergerak, entah dari mana asalnya aku mendengar kembali suara gamelan yang muncul dari dalam kegelapan. Suara itu bukan dari suara gamelan yang dimainkan oleh para warga desa. Namun kali ini berbeda, suaranya nampak lebih suram, dan tubuhku yang awalnya terdiam kini bergerak kembali, bersamaan dengan para mayat yang aku lihat di sekitarku sekarang. "Widya!" Ibu tiba-tiba berteriak. Dia sepertinya tidak tahu akan hal ini. Aku melihat di sudut mataku bahwa dia ingin berlari ke arahku. Namun Uwak Kusman nampak menahannya. Dia seperti berbisik ke arah ibu dengan tatapannya yang serius, sehingga ibu hanya bisa diam dengan kedua tangannya yang terkepal. Aku kembali menari. Namun kali ini aku tidak bisa menutup mataku. Aku hanya bisa menatap mereka dengan setiap gerakan tarian yang tidak bisa aku kontrol. Namun setiap ada penolakan dari pikiranku, gerakan tarian mereka tiba-tiba berubah. Gerakannya seperti kacau dan tubuh-tubuh itu mulai bergerak dengan cara yang tidak wajar. Terdengar beberapa kali suara tulang-tulang yang saling beradu ketika mereka bergerak seperti tubuh yang dipaksa bergerak sehingga tubuhnya terasa kaku. Entah apa yang terjadi kepada mereka, mereka seperti berubah. Aku seperti melakukan kesalahan. Apa karena aku membuka mata? Atau aku memaksa untuk mengambil alih tubuhku ini kembali? Semua hal itu tercampur di dalam pikiranku, dan pada saat yang bersamaan para mayat itu semakin mendekat, dan kini hanya beberapa langkah dariku dengan matanya yang kosong. Satu demi satu mayat-mayat itu menggeram pelan, tangan-tangan mereka mulai terulur ke arahku. Tangan-tangan dengan jari mereka yang kurus dan patah bergerak seperti ingin mencengkeramku sekarang. Suara gamelan yang muncul entah dari mana kini berubah menjadi dentuman yang memekakan telinga. Aku melihat para anggota keluargaku nampak panik dan saling berbisik satu sama lain. Aku lihat Mang Danar dan Mang Ohim nampak bertanya ke Uwak Kusman,
atas apa yang terjadi. Namun Uwak Kusman hanya menggelengkan kepalanya dan menyuruh mereka untuk menunggu. Bahkan ibu yang ada di sana seketika berteriak kepada Uwak Kusman. Dia memintanya untuk menghentikan hal ini karena ini sudah di luar dari perkiraannya. "Tolong hentikan mereka," kata ibu yang sedikit berteriak kepada Uwak Kusman. Namun lagi-lagi Uwak Kusman yang nampak berpikir atas apa yang terjadi kepadaku hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata bahwa kita tidak bisa menghentikannya. Aku tahu bahwa ini sudah di luar rencana mereka. Wajah-wajah panik dari ibu dan Mang Danar terlihat dengan jelas dari kejauhan. Hal itu seketika membuatku ingin melawan dan mengambil alih tubuh ini kembali. Sepertinya ritual ini sudah di luar dari kendali dan aku harus segera menghentikannya sebelum hal buruk terjadi. Salah satu mayat yang ada di dekatku dengan kepala tengkoraknya yang sedikit pecah dari sebelah kiri kini mulai mendekat. Mulutnya yang berbau busuk kini bergetar secara perlahan dan mengeluarkan suara yang mendecit panjang. "Widya." Suara itu serak dan berbisik. "Kamu gagal. Kamu harus mengganti ritual ini oleh nyawamu untuk menyatu dengan kita semua agar kita bisa kembali pulang. Soalnya, kalau tidak..." Hal itu seketika membuat wajahku pucat dan entah mengapa setelah dia berkata seperti itu, tubuhku kembali bisa digerakkan. Aku refleks menjerit setelah aku bisa menggerakkan tubuhku itu. Bahkan aku mundur beberapa langkah hingga hampir terjatuh. Ibu, Uwak Kusman, Mang Danar dan anggota yang lainnya seketika mendengar teriakanku. Dan pada saat yang sama mayat-mayat itu tiba-tiba langsung terjatuh seperti boneka yang kehilangan talinya. Aku terjatuh di tanah dengan nafas yang terengah-engah. Tubuhku nampak lemas dan mataku menatap kosong ke arah ibu. Mereka yang ada di ujung tanah seketika berlari mendekat kepada aku. Dan di sana ibu berlari paling depan dengan tatapannya yang tajam, sehingga membuatku ketakutan. Karena lagi-lagi aku membuat kesalahan yang sebenarnya aku tidak tahu kesalahan apa yang aku perbuat kali ini. Sedangkan Uwak Kusman dan Mang Danar akhirnya membawaku ke tempat gamelan yang letaknya sedikit agak jauh dari para mayat yang kini terjatuh dan tidak berdaya di tengah-tengah pemakaman. "Kenapa kamu bisa membuat mereka seperti itu, Widya? Apakah kamu melakukan kesalahan lagi?" katanya dengan suara yang bergetar. "Apakah kamu lupa yang aku katakan? Jangan buat kesalahan." Aku hanya bisa menunduk. Rasa bersalah yang bercampur dengan rasa takut yang menguasai tubuhku membuatku hanya bisa terdiam. "Dwi, cukup," kata Uwak Kusman yang langsung memotong pembicaraannya. Suaranya terdengar tenang namun tegas sehingga langsung memecah ketegangan yang semakin menyesakan di dalam diriku pada saat itu. Dia yang berdiri di dekatku langsung melirik ke arah ibu dan tidak lama kemudian dia menyuruh ibu menarik nafas panjang sambil berkata, "Tidak ada gunanya membentak Widya sekarang. Dia mungkin terlalu lelah dan tidak terbiasa dengan semua ini. Kamu juga tahu bahwa kita adalah keturunan terakhir yang tinggal di rumah itu dan Widya adalah orang yang seumur hidupnya tinggal di rumah kita yang sekarang. Jadi jangan salahkan dia sekarang karena dia sudah berusaha namun tubuhnya nampak tidak kuat menghadapinya." Uwak Kusman mencoba untuk menenangkan suasana, namun ibu malah berbalik dan menatap kakaknya. Matanya terlihat melebar, bahkan dia menepis tangan Uwak Kusman yang memegang pundaknya pada saat itu. "Lelah? Itu tidak bisa menjadi alasan. Kita dulu juga melakukan hal yang sama, bahkan selama hidup kita di sini, kita melakukan hal-hal di luar nalar. Ini semua untuk keluarga kita, keluarga Atmaja. Widya harus menanggungnya sekarang sebagai anak wanita satu-satunya. Tidak pernah ada ritual yang gagal seperti ini. Aku takut ada yang terjadi ke depannya apabila kita gagal, dan itu akan berdampak kepada keluarga kita semua." Mang Danar yang berdiri di belakang Uwak Kusman akhirnya ikut angkat bicara. "Sudahlah Dwi, kita bisa mencobanya lagi besok. Ingat, Widya tidak seperti kita yang dulu, dari kecil tinggal di sini. Dia tinggal berbeda dan tidak familiar dengan hal ini. Jadi sudah, kita lanjutkan besok. Dan pastikan tubuhnya siap untuk melakukan ritual ini sekali lagi." Ibu menghela nafas panjang. Dia sebenarnya tidak puas dengan saran itu, tapi akhirnya dia menunduk meski wajahnya tetap penuh dengan kemarahan yang tertahankan. "Baiklah kalau begitu, tapi kita harus memastikan dia tidak akan melakukan kesalahan lagi."
Benar kan Widya? Besok kita akan mengulang ritual ini lagi dari awal dan kamu harus siap. Tidak boleh ada kesalahan, kata Wak Kusman yang berbalik kepadaku. Aku mengangguk lemah dan tidak mampu berkata apa-apa sekarang. Mang Ohim yang dari tadi ada di belakang kita semua bersama para warga yang memegang gamelan kini secara perlahan maju. Kalau misalkan seperti itu, kita harus segera membereskan semuanya dan mayat-mayat ini harus dikembalikan ke tempatnya sebelum fajar. Lebih baik Neng Widya pulang dan beristirahat, biarkan kita semua yang membereskannya. Masalah di perjalanan, Neng Widya nggak perlu ditutup lagi matanya, karena mereka tahu bahwa kita sudah selesai pada malam ini dan mereka nggak akan ganggu lagi. Wak Kusman hanya mengangguk. Dan tidak lama dia menatap kita semua dan berkata bahwa kita akan pulang untuk beristirahat. Akhirnya aku, Ibu, Wak Kusman, dan Mang Danar berjalan pulang ke rumah. Suasana di perjalanan terasa hening setelah kegagalan ritual tadi. Bahkan suasana menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Meskipun tidak ada suara tawa yang membuatku ketakutan, namun tetap saja aku merasa tegang atas kondisi ibu dan dua saudaranya yang berjalan bersamaku pada malam ini. Aku hanya bisa menatap punggung ibu yang berjalan di depanku. Aku juga masih merasa takut dan bersalah atas apa yang terjadi. Namun aku tidak punya keberanian untuk mengucapkan apapun. Wajah ibu yang sebelumnya penuh amarah kini terlihat kosong, seperti ada sesuatu yang menghantui hatinya pada saat itu. Sementara itu di belakang kita semua, Mang Ohim dan beberapa warga lainnya tetap tinggal di makam itu untuk mengurus mayat-mayat itu. Suasana makam kini terasa gelap ketika kita pergi, dan hanya ada satu titik cahaya dari Mang Ohim yang sedang membereskan gamelan bersama dengan para warga. Namun entah mengapa ketika aku pulang, ada sesuatu yang aneh terasa olehku. Aku seperti teringat oleh ucapan salah satu mayat leluhurku yang dia menginginkan nyawaku karena aku gagal dalam ritual itu. Namun ucapan yang tidak aku katakan kepada ibu maupun dua saudaranya karena aku takut mereka akan tambah marah atas kesalahan yang aku perbuat ketika ritual tadi. Aku hanya takut bahwa itu bukan hanya ucapan belaka, namun bisa menjadi ancaman apabila aku tidak bisa menyelesaikan semuanya. Sehingga aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan melakukan semaksimal mungkin besok dan aku tidak boleh melakukan kesalahan lagi. Mang Ohim dan para warga lain yang masih berada di dalam makam nampak bekerja dengan tergesa-gesa ketika membungkus kain hitam ke arah gamelan mereka. Gong, saron, bonang dan kendang mereka tutup dengan kain hitam. Beberapa kali mereka menaburkan bunga dan beberapa wangi-wangian sebelum mereka mengumpulkannya di salah satu sudut pemakaman. Sudah selesai, kata Mang Ohim sambil memegang lampu minyak yang ada di tangannya. Para warga desa mengangguk pelan dan tidak lama Mang Ohim berkata kembali bahwa mereka harus membantunya untuk mengubur mayat-mayat itu dan mengganti baju jaipong yang mereka kenakan dengan kain kafan baru yang sudah dipersiapkan. Namun tepat ketika mereka berjalan ke tengah-tengah pemakaman, tiba-tiba sesuatu terjadi. Kenapa tubuhnya hilang? Tanyanya pada seorang warga desa yang suaranya yang gemetar. Mang Ohim yang membawa penerangan satu-satunya berusaha menyalakan kembali lampu-lampu minyak yang tadi sudah dimatikan ketika ritualnya selesai. Dan benar saja, tanah itu kosong. Keenam mayat yang tadi dibongkar dan dibiarkan menari bersamaku menghilang begitu saja. Wajah Mang Ohim tampak pucat karena tidak mungkin mayat-mayat itu bisa menghilang begitu saja. Mereka sempat berkeliling ke pemakaman itu dan tidak ada satupun jejak atau petunjuk di mana mayat-mayat itu berada. Sehingga mau tidak mau mereka harus mencari ke belakang pemakaman yang dimana itu adalah hutan lebat. Namun sebelum mereka sempat mencari lebih jauh, suara gamelan yang tadi terdengar olehku kini muncul kembali dan terdengar oleh mereka semua. Suaranya terdengar pelan, namun mengancam seperti panggilan yang menyeret mereka masuk ke dalam kegelapan. Mang Ohim tahu bahwa ini tidak benar. Dia memegang lampu minyak di tangannya dengan lebih erat dan tidak lama kemudian dia berkata kepada orang-orang yang ada di sana dengan wajahnya yang pucat. Kita harus pergi sekarang, laporkan ini ke Nyi Dwi sebelum hal buruk terjadi. Karena hal ini baru terjadi sekarang dan aku takut ada hal buruk yang akan terjadi nantinya. Pada malam itu, ada sebuah rumah yang sederhana di ujung desa.
rumah itu nampak berdiri sendiri di dalam kesunyian yang mencekam. Tidak seperti rumah dari keluarga Atmaja yang besar dan megah, rumah itu tampak lebih kecil dan sederhana. Bahkan lebih sederhana dari rumah-rumah yang ada di desa. Dindingnya masih terbuat dari kayu dengan catnya yang sudah mulai mengelupas. Atapnya sebagian sudah memakai genteng tua yang sudah retak dan sebagian lagi masih memakai rumbia. Terlihat pula lampu minyak yang menggantung di sudut ruang tengah, memancarkan cahaya redup yang membuat bayangan gelap di sudut-sudut ruangan menari seiringan dengan api yang ada di dekatnya. Bik Sri, yang merupakan istri dari Mang Danar, terlihat duduk di ruang tengah bersama dengan Ija, istri Mang Ohim, dan pemilik rumah ini. Dia terlihat santai setelah menyantap beberapa singkong rebus dan teh hangat yang ada di depannya pada saat itu. Jadi ingat dulu ya di desa ini, waktu nikah sama si Danar, lalu tidak lama karena Teh Dwi pengen pindah ke rumah baru setelah menikah, kita semua akhirnya ikut bersama Teh Dwi di sana sehingga rumah itu kosong. Ija yang duduk di depannya hanya mengangguk pelan. Wajahnya sedikit tersenyum sambil menyeruput teh yang ada di tangannya. Iya Neng, Neng Sri sama Mang Danar itu adalah orang terakhir yang nikah di rumah itu. Awalnya Neng juga kaget dengan ritual pernikahan di sana, yang sedikit berbeda dari apa yang Neng ketahui, katanya sambil menyimpan tehnya. Tapi ya mau gimana pun, ini juga adat kita Neng, adat keluarga Atmaja. Kalau nggak ada keluarga Atmaja, nggak akan ada desa ini Neng. Apalagi ritual yang dilakukan sekarang oleh Neng Widya itu adalah bagian dari adat keluarga Atmaja yang nggak bisa dilepaskan, sehingga kita seperti sudah terbiasa dengan hal itu di desa ini. Bik Sri hanya mengangguk pelan. Dia sebenarnya tidak terlalu kaget dengan hal-hal seperti ini karena dia juga berasal dari bagian keluarga yang memiliki paham yang sama ketika keluarganya ada di barat Pulau Jawa. Sehingga hal-hal seperti ini sudah lumrah, meskipun dia sendiri tidak terlalu mengikuti dan memahami tradisi ini sepenuhnya. Karena dia adalah orang luar sehingga tidak semua tradisi dan adat bisa dia ikuti selama menjadi bagian dari keluarga Atmaja. Bik Sri hanya menatap ke arah pintu depan yang tertutup rapat. Rupanya sudah hampir tengah malam dan tidak ada tanda-tanda dari suaminya yang akan menjemputnya. Suara jangkrik dan kodok saling bersautan di tengah malam. Namun seperti ada suatu keanehan di balik keharmoni itu, seperti ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Dan hal itu kini mengganggunya ketika dia sedang berada di dalam rumah tersebut. Neng Sri, aku tidur dulu ya, sudah ngantuk. Kalau Neng Sri mau tidur mah di kamar si Ujang aja yang kosong, soalnya dia masih berada di kota dan hanya pulang seminggu sekali, kata Ija yang kini berdiri dan berjalan ke arah kamarnya pada saat itu. Bik Sri mengangguk pelan sambil memaksakan senyumnya. Dia yang menjadi tamu hanya bisa terdiam di sana sambil menunggu suaminya menjemput dirinya, karena dia tidak enak apabila tidur di rumah ini sekarang. Ija akhirnya masuk ke dalam kamarnya, lalu tidak lama menutup pintu kayu tua yang berderit ketika ditarik olehnya. Kini hanya ada Bik Sri di ruang tamu. Dia duduk di atas tikar sambil sesekali menatap pintu dan jendela yang tertutup oleh hordeng berwarna putih dengan beberapa noda debu di sekitarnya. Entah mengapa dia merasa gelisah. Hatinya dipenuhi oleh ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Apakah mungkin suasana rumah itu terlalu sunyi? Atau mungkin karena dia masih memikirkan ritual yang sedang dilakukan oleh keluarga Atmaja di tempat ini. Dia yang hanya tahu tentang adat istiadat keluarga Atmaja dari suaminya membuat dia terus berpikir sesuatu yang buruk. Bik Sri memang hidup di dalam keluarga-keluarga yang berkecimpung di dunia seni, sehingga dia sudah mewajarkan hal-hal ini karena dia juga tahu ada beberapa keluarga yang melakukan hal tersebut agar mereka bisa mendapatkan hal yang dia inginkan, dan itu juga dilakukan di keluarga dirinya dengan cara yang berbeda dari keluarga Atmaja. Bik Sri berharap Mang Danar bisa segera datang menjemputnya. Namun hingga sekarang, dia tidak mendengar suara dari suaminya yang menjemput dirinya sekarang. Sehingga meskipun sekarang sudah lewat tengah malam, dia memutuskan untuk terjaga sepanjang malam hingga dia bisa pulang dan tidur di rumah keluarga Atmaja. Namun, semakin lama dia terjaga, keheningan yang dia rasakan di tempat ini mulai terasa janggal.
Suara jangkrik dan kodok yang awalnya terdengar di seluruh desa kini secara perlahan-lahan menghilang. Dia merasakan bahwa semua makhluk hidup di sekitar rumah itu tiba-tiba diam serentak. Bik Sri hanya bisa menggigit bibirnya. Keheningan ini tidak wajar. Bahkan angin yang tadi sempat menggoyangkan daun pisang yang ada di depan rumah Mang Ohim tiba-tiba menghilang dan sunyi. Apalagi udara di dalam rumah terasa berat dan dingin, seperti ada hawa yang tidak enak masuk dari sela-sela kayu dan bilik bambu, sehingga suasana rumah menjadi berbeda sekarang. Dia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dengan memakan makanan yang masih tersisa di depannya. Namun beberapa menit kemudian, ada sesuatu yang tiba-tiba datang. Suara yang aneh muncul dengan samar secara perlahan, seperti terbawa angin yang muncul dengan lembut dari kejauhan. Tapi suara ini secara perlahan terdengar jelas. Bahkan suasana yang sunyi di sekitar rumah membuat Bik Sri langsung berdiri dari duduknya dan mendengar suara itu dengan kedua telinganya. Apa ritualnya belum selesai sehingga suara gamelannya terdengar hingga sampai ke sini? Gumamnya dengan nada yang sedikit ragu. Rupanya itu adalah suara gamelan yang mengalun di tengah kegelapan, suara kendang dan bonang memecah keheningan. Bahkan suara gong yang terdengar samar secara perlahan-lahan memenuhi malam. Bik Sri langsung mengernyitkan kening. Dia menoleh ke jendela yang tertutup, lalu membukanya secara perlahan untuk mencari tahu asal dari suara tersebut. Dia menebak-nebak dari mana suara itu datang. Bahkan dia berpikir, apakah ritual yang dijalankan oleh keluarga Atmaja mengharuskan mereka memainkan gamelan sambil berkeliling desa. Bik Sri mulai menajamkan pendengarannya. Dengan kedua matanya yang fokus mencari asal suara tersebut dari jendela rumah. Dia terus-terusan mencarinya meskipun dia tidak melihat satupun di sana. Ketika sedang fokus mencari asal suara itu dengan rasa penasaran yang begitu besar, tiba-tiba suara gong berdentum dan suaranya terdengar lebih keras sehingga membuat jantung Bik Sri berdetak kencang. Jujur dia tidak menyukai suara itu, seperti ada sesuatu yang menyeramkan dari irama tersebut. Irama itu terasa lambat, tidak seperti lagu atau pupu Sunda yang terkenal dengan ritmenya yang cepat. Namun irama ini seperti sesuatu yang mencekam dan penuh dengan hawa yang gelap yang sulit dijelaskan. Bik Sri hanya bisa terdiam. Dia masih mencari di mana asal suara itu berada. Meskipun rasa takut yang muncul akibat suara dari gong itu secara perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tidak lama kemudian dia mendengar suara yang lain. Suara yang muncul di luar dari suara gamelan tersebut. Bik Sri seketika terdiam. Suaranya seperti ada di belakangnya. Tangannya gemetar tanpa sadar ketika dia mendengar sesuatu yang seperti diseret ke tanah. Mulutnya bergetar hebat. Dia seperti takut untuk melirik ke belakang. Wajahnya mulai terlihat pucat dan hanya mulutnya yang kini terbuka lebar. Mencoba memanggil Ija yang sekarang sudah tidur pulas di dalam kamar. Ija. Tidak ada jawaban atas apa yang dia katakan. Rumah itu masih terasa sunyi dan hanya diisi oleh suara gamelan dari luar yang terdengar menakutkan. Dia sering melihat pagelaran dengan suara-suara gamelan yang terdengar sepanjang malam. Bahkan dia yang merupakan istri dari Mang Danar seringkali ikut dalam pagelaran tersebut. Namun entah mengapa suara gamelan ini terdengar sangat menyesakan dan menakutkan, sehingga keringat dingin secara perlahan mengalir di dahinya. Bik Sri mulai menarik nafas panjang. Dia mencoba menenangkan dirinya lalu memaksakan tubuhnya untuk berbalik sepenuhnya. Wajahnya benar-benar pucat sekarang. Dia benar-benar ketakutan. Bahkan tubuhnya bergetar ketika dia membalikkan tubuhnya pada saat itu. Namun seketika tubuhnya membeku karena ternyata di belakangnya tidak ada apa-apa. Bersamaan dengan hilangnya suara sesuatu yang sedang diseret di belakang sana. Ruangan tempat dia berdiri itu kosong. Tidak ada yang diseret, tidak ada sosok apapun yang menampakkan dirinya sehingga membuat dia keheranan sekarang. Dia mencoba untuk mengatur nafasnya, mencoba untuk menenangkan dirinya dan bergumam. Mungkin ini bagian dari ritual, sehingga Ija juga sepertinya tidak terganggu oleh suara-suara seperti ini. Gumamnya dalam hati. Dia memegang dadanya lalu menurunkannya dengan tarikan nafas yang panjang. Dengan nafas yang lebih tenang, Bik Sri kembali membalikkan badannya dan melihat keluar jendela pada saat itu. Namun tubuhnya yang tadinya tenang, kini mendadak terguncang kembali. Jantung yang tadinya normal kini langsung berdetak kencang.
dan nafasnya yang tenang kini mulai terasa berat dengan keringat dingin yang semakin membasahi tubuhnya. Dia tidak menyangka ada sesuatu yang berdiri tepat di balik jendela. Wajahnya terlihat sangat jelas dan dia terlihat sedang menatapnya dengan jarak 1 meter jaraknya dan hanya terhalang oleh kaca tipis yang ada di depan dirinya. Matanya terbelalak karena di sana ada sesosok penari yang mengenakan pakaian jaipong dengan hiasan kepalanya yang masih menempel di sana. Tubuhnya seperti terdiri dari kulit dan tulang dengan wajahnya yang pucat seperti mayat. Bisri yang berada di dekat jendela bisa dengan jelas melihat kulit wajahnya yang sudah mengelupas dengan kedua matanya yang kosong dan berongga. "Astaga!" bisik Bisri dengan salah satu tangannya yang menutup mulutnya yang terbuka lebar. Sosok itu berdiri diam beberapa detik di balik jendela, namun itu cukup membuat tubuh Bisri membeku. Dia tahu tentang ritual itu. Dia tahu bahwa ritual tersebut akan menari bersama mayat-mayat leluhur keluarga Atmaja, namun dia tidak tahu bahwa mayat-mayat itu muncul di depannya pada malam ini. Hal itu tentu saja membuat dirinya shock dan ketakutan, karena baru kali ini ia melihat mayat yang memakai pakaian jaipong tepat di depan matanya. Mayat itu hanya menatapnya seperti mayat pada umumnya. Namun tiba-tiba wajahnya kemudian bergerak, bibirnya yang sudah membusuk perlahan melengkung dan menjadi senyuman yang mengerikan. Bisri hanya bisa mematung. Suara yang tadi dia keluarkan mendadak menghilang dan setelah itu ada sesuatu yang membuat dia semakin ketakutan. Terdengar suara sesuatu yang dibuka dari pintu belakang yang gelap. Dan tidak lama kemudian ada sebuah langkah kaki yang bergerak secara perlahan, seperti dipaksa berjalan sehingga terlihat diseret di lantai. Awalnya itu hanyalah bayangan gelap yang bergerak dengan lambat. Namun secara perlahan lampu minyak yang menyala redup secara perlahan memperingatkan wujudnya. Bisri yang membeku hanya bisa menolehkan wajahnya. Dan di sana terlihat sebuah tangan yang diangkat ke atas dengan selendangnya yang dia pegang. Lalu tidak lama muncul sesosok tubuh yang kurus dengan pakaian jaipong yang bau dengan tanah pemakaman. Rambutnya nampak terurai dan kotor. Lalu kedua matanya nampak kosong dan menghitam yang sedang menatapnya dari kejauhan. Mereka muncul secara perlahan bersamaan dengan suara gamelan yang muncul entah dari mana. Suara ini benar-benar membuatnya ketakutan. Karena dari sela-sela suara bonang, saron, dan rebab, serta kendang dan gong, menciptakan sebuah aura mistis yang kuat dan menakutkan. Sosok yang merupakan mayat penari itu kini mendekat dengan mengangkat kedua tangannya yang kaku ke arah Bisri. Dia seperti kesulitan berjalan sehingga langkahnya seperti diseret. Gerakannya terlihat terarah, bahkan Ija yang tidur di kamarnya dilewatinya dan hanya berjalan mendekati Bisri pada saat itu. Bisri seketika mundur hingga punggungnya menempel ke jendela, dan di balik jendela, mayat penari jaipong yang muncul di sana hanya diam dan menatapnya dengan tatapan yang mengerikan. Kedua mata Bisri terbelalak, wajahnya terlihat pucat, terdengar suara nafas yang berat dengan jantungnya yang berdetak dengan sangat kencang. Dia ingin sekali berlari, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Kemudian, tepat ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba suara gong menggelegar, dan hal itu membuat pintu depannya terbuka. Di sana Bisri melihat ada mayat lagi yang masuk. Dia mengintip dari balik pintu dengan tatapannya yang kosong. Tidak lama kemudian dia tersenyum dan memiringkan wajahnya. Setelah itu dia bergerak masuk. Gerakannya terlihat lambat dan patah-patah, namun ritmenya mengikuti suara gamelan yang kini terdengar begitu keras ketika pintu depan terbuka lebar. Dari pintu depan mayat-mayat itu merangkak masuk. Tubuh mereka bergerak dengan cara yang tidak wajar dan secara perlahan mengelilingi Bisri yang ketakutan. Bisri tidak lagi bisa menahan ketakutannya. Dia mencoba memaksa tubuhnya untuk bergerak. Semakin lama rasa ketakutan itu semakin berkumpul di kepalanya. Dan tidak lama kemudian, "Bu Ija!" Dia berteriak sambil menjerit. Ceritanya menggema di dalam rumah itu, tapi entah mengapa Ija tidak muncul di balik pintu. Dia seperti tertidur lelap dan tidak tahu bagaimana keadaan ruang tengah rumahnya yang kini dipenuhi oleh mayat. Mayat-mayat itu semakin mendekat. Tarian mereka semakin cepat dan tidak terkendali.
Bahkan saat salah satu dari mereka kini meraih tangan Bisri, cengkeramannya sangat kuat dan dingin sehingga Bisri seketika berontak. "Tidak, lepaskan aku, lepaskan! Bu Ija, tolong Bu!" Bisri kembali berteriak, namun mayat itu seperti tidak peduli. Cengkeramannya semakin erat dan menarik tubuh Bisri di tengah-tengah mereka. Pang! Tiba-tiba mayat yang ada di balik jendela langsung membenturkan kepalanya, bahkan kaca jendela tersebut pecah, sehingga pecahannya langsung terlempar ke arah Bisri sehingga dia terluka. Situasinya semakin tidak terkendali. Beberapa dari mayat itu membuka mulutnya dan terlihat air liurnya yang berbau busuk tercium olehnya. Apalagi di tengah-tengah ketakutannya itu, salah satu mayat yang ada di balik jendela tiba-tiba menggigit lehernya, dan hal itu membuat daging dan urat-uratnya keluar seketika. Darah yang bercampur dengan bau busuk mayat kini memenuhi udara dan Bisri kembali berteriak dengan mulutnya yang kini berdarah. "Bu Ija, tolong!" Brak! Bisri kini sudah tidak berdaya. Mayat-mayat penari itu tidak lagi bergerak seperti manusia, namun seperti sesuatu yang kelaparan sehingga memangsanya sekarang. Tubuh yang kaku itu kini menutupi Bisri. Wajah-wajah mereka yang setengah membusuk kini mendekat tanpa ampun. Salah satu dari mereka menggigit lengannya, menancapkan giginya ke daging yang masih segar. Jeritan Bisri menggema di ruangan itu, memecah keheningan malam yang kini mencekam. Terdengar suara keras dari salah satu lengannya yang dipatahkan oleh salah satu mayat itu. Cairan merah dan gelap seketika mengalir dari tubuh Bisri sehingga membuat bau anyir memenuhi ruangan. Sedangkan mayat yang lain melompat dan mendekat dengan kedua matanya yang berwarna merah. Dia menggigit bagian yang lain hingga Bisri tidak berdaya. Suara gamelan yang terus menggema terdengar di tengah jeritan pilu dari Bisri. Suara gong yang memecah keheningan seperti menyamarkan teriakannya. Lalu suara saron dan bonang seperti menuntun para mayat itu untuk semakin mendekat ke arah Bisri. Mayat-mayat itu masih terlihat seperti menari. Meskipun mereka menggigit tubuhnya, tapi kedua tangannya nampak sedang memegang selendang yang ada di pinggangnya. Meskipun tarian itu bukan untuk hiburan, melainkan untuk pembantaian dari seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.